di zaman kepemimpinan Raja Harun ar-Rasyid. Kita sama-sama tahu Harun ar-Rasyid, ya. Pernah dengar bapak-bapak Harun ar-Rasyid? Hah? Harun ar-Rasyid itu termasuk raja paling muda. Imam Harun ar-Rasyid, beliau khalifah termuda. Beliau diangkat jadi khalifah usianya 33 tahun. Ya. Kita usia 33 tahun belum jadi apa-apa. Diangkat jadi khalifah. Hanya sayang Harun ar-Rasyid ini wafatnya masih muda beliau, di usia kurang lebih 44 tahun. Imam Harun ar-Rasyid atau Khalifah Harun ar-Rasyid wafatnya di usia 44 tahun. Jadi sangat muda sekali beliau, sangat muda. Beda 10 tahun dengan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beda 10 tahun karena kehidupan Imam Harun ar-Rasyid ini sezaman dengan Imam Syafi'i. Hanya saja Imam Syafi'i lebih tua daripada Harun ar-Rasyid. Karena Imam Syafi'i lahirnya itu 150, kalau Imam Harun ar-Rasyid atau Khalifah Harun ar-Rasyid ini lahirnya 173 kalau tidak salah, atau 177 Imam Harun ar-Rasyid. Ada cerita yang menarik bapak-bapak di kepemimpinan Imam Harun ar-Rasyid. Berarti ini cerita kalau sekarang itu 1240 tahun yang lalu. Jadi ini bukan sejarah baru kemarin sore, bukan. Baru bukan sejarah minggu yang lalu atau bulan yang lalu, bukan. Ini sejarah 1240 tahun yang lalu. Ada sejarah apa bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah? Ada sejarah di mana di masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid hidup seorang laki-laki yang tidak disenangi oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini kurang senang dengan Imam Harun ar-Rasyid ini, kurang senang dengan Imam Harun ar-Rasyid. Akhirnya mohon maaf, astagfirullah, masyarakat ini nggak senang dengan laki-laki tersebut, pemuda tersebut. Akhirnya Imam Harun ar-Rasyid mendapatkan kabar pemuda itu meninggal dan tidak ada yang menyentuhnya satu orang pun. Enggak ada yang nyentuh satu orang pun. Satu orang pun enggak ada yang nyentuh. Kenapa? Enggak senang sama mayat itu. Dan ini mirip seperti kejadiannya seorang laki-laki yang saleh di zaman kerajaan Sultan Abdul Hamid. Ini mirip, enggak ada yang nyentuh. Itu ada seorang laki-laki di zaman Sultan Abdul Hamid, itu pas wafatnya nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang nyentuh sama sekali, nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang apa. Gara-garanya laki-laki di zaman Sultan Abdul Hamid itu tiap malam dia keliling di toko-toko minum-minuman keras, dia beli semuanya. Perempuan-perempuan yang jual diri dia bayar semuanya. Tiap malam, bahasanya disewa lah. Sehingga masyarakat mengenalnya ini orang pemabok dan demen pelacur, sudah. Sampai beliau itu wafat, radhiyallahu taala anhu. Wafat akhirnya beliau. Sudah beliau wafat, para jamaah, itu mayatnya nggak ada yang nyentuh, mayatnya nggak ada yang nyentuh. Akhirnya mayat ini disentuhnya atau dikunjunginya oleh Sultan Abdul Hamid. Dan itu Sultan Abdul Hamid mengetahui mayat tersebut itu melalui mimpinya beliau. Sampai akhirnya Sultan Abdul Hamid ini bertanya kepada istrinya itu, ada apa dengan suamimu ini, katanya. Dia terkenal buruk, terkenal busuk, terkenal jelek, tapi aku bermimpi ketemu Rasulullah, suruh nyolatin dia, suruh ngurusin dia. Kata istrinya, Sultan katanya, suamiku itu terkenal di masyarakat tukang mabok, tukang main pelacur. Loh kenapa begitu? Setiap malam toko-toko yang jual minuman keras dia borong semuanya, dia bawa pulang ke rumah,
pelacur-pelacur dia bayar semuanya setiap malam. Dan aku sempat bertanya kepada suamiku, kenapa engkau melakukan itu wahai suamiku? Kata suamiku menjawab, wahai istriku, dengan dakwah inilah aku mampu mengurangi dosa yang terjadi di masaku. Ternyata dia borong minuman keras, dia bawa ke rumah, ditumpah-tumpahin, dibuang-buangin. Dia bayar pelacur-pelacur setiap malam, setiap kali bayar nggak boleh mangkal, nggak boleh jual diri ke siapapun, suruh pulang ke rumahnya. Karena kamu pelacur sudah aku bayar, semalaman aku sewa, kamu nggak boleh melacur ke siapapun, pulang ke rumah. Jadi ternyata nyelamatin. Istrinya pernah ngomong sama suaminya, kalau kamu dakwahnya begitu, nanti masyarakat nganggap kamu tukang mabok, nganggap kamu tukang main pelacur, nanti mereka nggak mau nyolatin kamu. Sambil tersenyum, suamiku katanya, dia berbicara, wahai istriku, jangan pernah khawatir dengan hal itu, katanya. Kamu tahu yang akan menyolati aku adalah Raja Abdul Hamid dan bala tentara serta orang-orang soleh. Kamu lihat saja nanti. Mendengar cerita itu, Sultan Abdul Hamid mengerahkan para ulama, mengerahkan semua tentara, akhirnya dengan masyarakat menyolatkan daripada orang tersebut. Nah, ini sejarah yang tadi, anak muda di zaman Harun al-Rashid kurang dicintai. Anak muda ini wafatnya pun subhanallah, nggak ada yang menghawil, nggak ada yang melirik, nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya Khalifah Abdul Rashid ini, Harun al-Rashid, itu bermimpi ketemu Rasulullah SAW supaya beliau turun tangan langsung untuk membersihkan atau memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan. Sampai Sultan Harun al-Rashid ini bingung, ini kok laki-laki istimewa begini. Akhirnya cari tahu, ternyata laki ini orang biasa, akhlaknya sedikit kurang bagus. Tapi kalau bulan Rabi'il Awal tiba, dia memakai baju yang pantas, dia bagikan makanan-makanan ke fakir miskin, dia bagikan hidangan-hidangan, dia merayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya lelaki tersebut mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Coba dibayangkan, ini cerita-cerita dulu di kitab semuanya tertulis. Kalau bapak-bapak rajin buka kitab, baca kitab, semua cerita itu tertulis di kitab-kitab. Dan itu bukan cerita bohong, bukan cerita berlebihan. Ada orang selalu menganggap begini, cerita lewat mimpi katanya dusta, bohong itu lewat mimpi. Aduh, ini orang imannya ini sih nanggung. Kenapa nanggung? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah kalau berkehendak sesuatu jadi sudah. Lewat mimpi juga jadi, enggak lewat mimpi juga jadi.